Kelas malam yang tidak pernah dijadwalkan. Aku masih ingat malam itu, karena sebenarnya aku tidak berniat pulang larut. Hari itu jadwalku padat. Kuliah terakhir seharusnya selesai jam 5 sore. Setelah itu, aku berencana langsung pulang, makan, lalu tidur lebih awal. Tapi sekitar setengah jam sebelum kelas terakhir berakhir, seorang teman duduk di sebelahku dan berbisik pelan. Kamu ikut kelas tambahan malam ini nggak? Aku menoleh. Kelas apa? Dia membuka ponselnya lalu menunjukkan pesan dari grup angkatan. Tertulis singkat. Kelas pengganti. Pukul 19.30. Ruang 3.12. Wajib hadir. Tidak ada nama dosen, tidak ada penjelasan tambahan. Awalnya aku mengira itu salah kirim. Tapi setelah kelas berakhir, beberapa mahasiswa lain juga membicarakan hal yang sama. Semua dapat pesan serupa, semua dari grup yang sama. Dan anehnya, tidak ada satupun yang tahu siapa dosennya. Aneh ya, kata seseorang di belakangku. Tapi kalau nggak datang, nanti disalahin. Kalimat itu yang akhirnya membuatku ikut. Jam 7 malam, kampus sudah jauh lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu di beberapa gedung masih menyala, tapi lorong-lorong terasa kosong. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Setiap bunyi kecil seolah menggema lebih lama. Gedung tempat kelasku diadakan adalah gedung lama. Cat dindingnya mulai kusam. Di siang hari, gedung itu biasa saja. Tapi malam itu suasananya berbeda. Ruang 3.12 berada di lantai 3. Tangga terasa lebih panjang dari biasanya. Saat aku naik, aku berpapasan dengan satpam kampus. Ia berhenti sejenak, menatapku, lalu bertanya singkat. Masih ada kelas? Iya pak, kelas pengganti. Satpam itu diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Hati-hati, katanya. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa membuatku tidak nyaman. Di depan ruang 3.12 sudah ada sekitar 10 mahasiswa lain. Beberapa wajah ku kenal, beberapa tidak. Kami saling bertukar pandang, sama-sama bingung. Jam menunjukkan pukul 19.28. Pintu kelas tertutup. Apa dosennya belum datang? Seseorang bertanya. Belum sempat ada yang menjawab, pintu kelas terbuka perlahan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Penampilannya rapi, kemeja lengan panjang, celana gelap, sepatu bersih. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Silakan masuk, katanya. Suaranya biasa saja. Tidak keras, tidak lembut. Tapi entah kenapa semua langsung menurut. Kami duduk di bangku masing-masing. Dosen itu berdiri di depan kelas lalu menulis sesuatu di papan tulis. Mata kuliah pengganti. Tidak ada nama. Ia berbalik menghadap kami. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, seolah menghitung jumlah orang yang hadir. Sebelum mulai, saya ingin memastikan satu hal. Ia berhenti. Semua yang ada di ruangan ini memang berniat mengikuti kelas ini, bukan? Pertanyaannya terdengar aneh, tapi kami mengangguk. Bagus, katanya. Kelas ini hanya berlangsung malam hari. Kalau kalian datang, artinya kalian sudah siap. Siap untuk apa tidak dijelaskan. Ia mulai mengajar. Materinya masuk akal. Tidak ada yang aneh. Bahkan terasa seperti materi lanjutan dari mata kuliah yang memang kami ambil. Namun ada satu hal kecil yang mulai menggangguku. Ia tidak pernah membuka daftar hadir di awal. Sekitar 15 menit setelah kelas dimulai, barulah ia mengambil selembar kertas dari tasnya. Absensi, katanya singkat. Satu persatu ia menyebut nama. Yang membuatku merinding bukan cara ia memanggil nama kami, tapi ia tahu urutannya padahal kami duduk acak. Ketika namaku dipanggil, ia menatapku saat lebih lama. Kamu, katanya pelan, biasanya pulang sebelum gelap. Aku mengangguk kaku. Aku tidak ingat pernah menceritakan itu ke siapapun. Ia tersenyum tipis. Kelas berakhir pukul 21.00. Sebelum kami berdiri,
Dosen itu berkata satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat jelas. Kalau lain kali kalian ragu untuk datang, katanya, ingat satu hal. Ia menatap kami satu persatu. Pertanyaannya bukan sudah malam atau belum. Ia berhenti. Pertanyaannya, kalian sudah tahu atau belum? Lampu kelas berkedip sebentar. Dan saat aku menoleh kembali ke depan, dosen itu sudah tidak ada. Nama yang tidak ada di sistem. Malam itu, aku pulang dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga panik. Lebih seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat terakhir dosen itu terus terulang di kepalaku. Bukan sudah malam atau belum, tapi sudah tahu atau belum. Aku tidak tahu maksudnya, dan semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal. Keesokan paginya, kampus kembali seperti biasa. Ramai, berisik, terang. Seolah kelas malam itu tidak pernah terjadi. Hampir. Di sela-sela jam istirahat, aku dan beberapa mahasiswa yang ikut kelas malam berkumpul di kantin. Awalnya kami hanya bercanda, mencoba mentertawakan kejadian semalam. Mungkin dosen pengganti dari luar, kata seseorang. Atau dosen baru yang belum kenal kita. Aku mengangguk, meski sebenarnya tidak yakin. Lalu seseorang bertanya, pelan tapi jelas. Nama dosennya siapa sih? Kami saling pandang. Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya, salah satu temanku memutuskan ke bagian akademik. Katanya sekalian mau memastikan apakah kelas malam itu memang tercatat resmi. Kami menunggu. Sekitar 20 menit kemudian, dia kembali. Wajahnya terlihat bingung. Gimana? Tanyaku. Dia duduk, menaruh tasnya, lalu berkata pelan. Di sistem nggak ada. Nggak ada apa? Kelas pengganti itu, mata kuliahnya ada, tapi nggak ada jadwal malam. Dan dosennya cuma satu. Yang jelas bukan orang semalam. Kami tertawa kecil, tapi tawanya cepat menghilang. Terus dosen yang semalam? Temanku menggeleng. Aku jelasin cirinya. Akademik bilang nggak ada dosen dengan deskripsi itu. Aku merasa tengkuku merinding. Mungkin hanya kesalahan data, pikirku. Sistem kampus sering bermasalah. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak bisa mengabaikannya. Siang itu, aku membuka portal mahasiswa. Bagian absensi. Biasanya, kalau kita ikut kelas tambahan, absensinya baru muncul beberapa hari kemudian. Tapi entah kenapa, mataku langsung tertuju ke satu baris yang terasa asing. Pertemuan tambahan. Hadir. Tanpa tanggal, tanpa nama dosen. Aku menatap layar cukup lama, berharap itu hanya bug. Sore harinya, aku berpapasan dengan satpam yang sama seperti malam sebelumnya. Aku hampir melewatinya begitu saja, tapi entah kenapa aku berhenti. Pak, kataku, kemarin malam memang ada kelas di gedung 3. Satpam itu menatapku cukup lama, terlalu lama. Ada, katanya akhirnya. Aku menghela nafas lega. Tapi, lanjutnya, biasanya yang ke sana cuma mahasiswa tingkat akhir. Aku mengernyit. Kami masih semester tengah, Pak. Satpam itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah gedung lama, lalu berkata pelan. Kalau sudah masuk kelas malam, jangan sering cerita ke orang lain. Aku menelan ludah. Kenapa, Pak? Ia menatapku kembali. Karena nggak semua orang perlu tahu. Malam berikutnya, pesan itu muncul lagi di grup. Kelas pengganti, 19.30, ruang 3.12. Beberapa orang langsung menolak. Aneh, aku nggak ikut lagi. Aku ada urusan, takutnya kenapa-kenapa. Tapi ada juga yang diam, termasuk aku. Bukan karena aku berani, tapi karena aku merasa kalau aku tidak datang, akan ada akibatnya. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa alasan jelas. Saat aku tiba di gedung itu malam kedua, jumlah mahasiswa lebih sedikit, sekitar setengah dari sebelumnya. Ruang 3.12 masih sama, lampu menyala, kursi tersusun rapi. Dosen itu sudah ada di depan kelas, seolah ia tidak pernah pergi.
Kalian datang lagi, katanya tenang. Matanya menyapu bangku-bangku kosong. Tidak semua orang siap melanjutkan. Itu wajar. Ia menatap kami satu persatu. Yang penting, kalian masih di sini. Saat absensi dibagikan malam itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Di kertas itu, ada beberapa nama yang sudah dicoret. Nama mahasiswa yang kemarin hadir, tapi malam ini tidak datang. Aku ingin bertanya, tapi entah kenapa tidak ada satupun dari kami yang berani berbuka suara. Sebelum kelas dimulai, dosen itu berkata satu kalimat pelan. Kalau kalian masih ragu, katanya, kalian boleh berhenti. Ia tersenyum tipis. Tapi setelah tahu, biasanya lebih sulit untuk pergi. Lampu kelas kembali berkedip. Dan aku mulai sadar, kelas ini bukan sekedar kelas pengganti. Absensi yang tidak bisa dihapus. Sejak malam kedua itu, suasana kampus terasa berbeda bagiku. Bukan kampusnya yang berubah, tapi caraku melihatnya. Lorong-lorong yang biasanya terasa biasa saja, sekarang seperti menyimpan sesuatu. Setiap papan pengumuman, setiap pintu kelas tertutup, seolah punya cerita yang tidak ingin diceritakan. Dan semuanya bermula dari absensi. Pagi setelah kelas malam kedua, aku kembali membuka portal mahasiswa. Aku berharap apa yang kulihat sebelumnya hanyalah kesalahan sistem. Tapi sekarang, tampilannya berubah. Di bawah nama mata kuliah itu, ada 2 pertemuan tambahan. Keduanya bertanda hadir. Tanpa tanggal, tanpa jam, tanpa nama dosen. Aku mencoba mengkliknya. Tidak bisa. Aku mencoba keluar lalu masuk lagi. Tetap sama. Akhirnya aku mengirim pesan ke teman yang ikut kelas malam bersamaku. Absensi kamu gimana? Balasannya datang tidak lama kemudian. Sama, ada 2 pertemuan aneh. Yang lain juga begitu. Salah satu dari kami mencoba menghubungi bagian akademik lagi. Kali ini jawabannya lebih singkat. Kalau sudah masuk di sistem, berarti sah. Tapi ini tanpa dosen, Pak. Jawaban di seberang terdengar ragu. Kalau begitu, jangan diutak-atik dulu. Kalimat jangan diutak-atik dulu justru membuat kami semakin gelisah. Hari itu, salah satu mahasiswa yang tidak datang di kelas malam kedua tidak terlihat di kampus. Awalnya kami mengira dia hanya bolos, tapi sampai sore, bangkunya tetap kosong. Pesan di grup tidak dibalas, telepon tidak diangkat. Ah, paling lagi sibuk, kata seseorang mencoba menenangkan. Namun menjelang malam, rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Pesan kelas malam muncul lagi. Kelas pengganti, 19.30, ruang 3.12. Kali ini jumlah yang menyatakan hadir semakin sedikit. Aku menatap layar ponsel lama. Ada dorongan kuat untuk menolak. Tapi setiap kali aku hendak mengetik tidak bisa, jari-jariku terasa berat. Seolah ada suara kecil di kepalaku yang berkata, kalau kamu tidak datang, kamu akan dicoret. Aku akhirnya berangkat. Malam itu, kami hanya 6 orang. Ruang 3.12 terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Bangku-bangku kosong membuat suara langkah kami terdengar jelas. Dosen itu berdiri di depan kelas, seperti biasa. Jumlahnya berkurang, katanya tanpa ekspresi. Tidak ada nada kecewa, tidak ada nada marah, hanya pernyataan. Kalian tahu kenapa? Lanjutnya. Kami diam. Dia membuka tasnya, mengeluarkan kertas absensi. Kali ini ia tidak memanggil nama satu persatu. Ia hanya meletakkan kertas itu di meja, menghadap ke kami. Aku melihatnya sekilas. Nama kami yang hadir masih utuh. Nama-nama yang absen dicoret lebih tebal dari sebelumnya. Salah satu temanku akhirnya memberanikan diri bertanya, Pak, kalau kami berhenti datang, apa yang terjadi? Dosen itu menatapnya lama. Tidak terjadi apa-apa, katanya. Temanku menghela nafas lega. Tapi, lanjutnya, kalian juga tidak tercatat lagi. Ruangan terasa semakin sunyi. Ada orang yang lebih nyaman tidak tercatat, katanya lagi. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Materi malam itu terasa berbeda. Bukan lebih sulit, tapi lebih personal.
Dosen itu mulai menyebutkan kebiasaan kami. Siapa yang sering duduk di belakang, siapa yang suka pulang paling awal, siapa yang jarang bicara di kelas. Ia tidak menyebut nama, tapi kami tahu ia sedang membicarakan kami. Semua orang meninggalkan jejak. Pertanyaannya hanya satu. Ia menatap kami satu persatu. Kalian ingin jejak itu diingat atau dihapus? Saat kelas hampir berakhir, salah satu dari kami berdiri. Aku nggak mau lanjut, Pak, katanya dengan suara gemetar. Ini nggak masuk akal. Dosen itu mengangguk pelan. Itu pilihan, katanya. Mahasiswa itu langsung keluar kelas. Pintu tertutup. Kami menunggu. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara langkah kaki menjauh. Hanya sunyi. Dosen itu melirik ke arah pintu, lalu kembali menatap kami. Seperti yang saya bilang, katanya tenang. Tidak terjadi apa-apa. Tapi, malam itu kami tidak pernah melihat mahasiswa itu lagi. Namanya masih ada di grup, tapi setiap pesan yang dikirim tidak pernah terbaca. Kelas berakhir lebih cepat dari biasanya. Saat keluar gedung, aku kembali melihat satpam itu. Ia menatapku lalu berkata lirih, "Sudah sampai tahap ini ya?" Aku ingin bertanya maksudnya apa, tapi ia sudah berjalan pergi. Di rumah, aku kembali membuka portal mahasiswa. Satu nama di absensi hilang, bukan dicoret. Tidak ada. Seolah nama itu tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Dan saat itulah aku mulai mengerti. Kelas ini bukan soal nilai, bukan soal kelulusan. Ini soal apakah keberadaanmu masih diakui. Gedung yang tidak pernah dikunci. Setelah kejadian malam itu, aku berhenti datang ke kelas malam. Bukan karena berani, justru karena terlalu takut. Aku mematikan notifikasi grup angkatan. Aku menghindari gedung lama. Setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 7 malam, aku selalu memastikan sudah berada jauh dari kampus. Masalahnya, kampus tidak berhenti mengingatkanku. Beberapa hari setelah kelas terakhir yang kuikuti, seorang staf administrasi memanggilku ke ruangannya. Nada pesannya sopan, terlalu sopan. Ada sedikit klarifikasi data, tulisnya. Aku datang siang hari, berharap semuanya bisa dijelaskan secara masuk akal. Ruangan administrasi terang, ber-AC, penuh map dan berkas, suasana yang sangat berbeda dari kelas malam itu. Staf itu membuka komputernya, lalu menatap layar cukup lama. "Kamu," katanya pelan, "ikut kelas malam di gedung 3 ya?" Aku mengangguk. Ia menghela nafas pendek. "Data kamu muncul di 2 tempat." "Maksudnya?" "Sebagai mahasiswa aktif," katanya, "dan sebagai peserta kegiatan yang tidak terjadwal." Aku tidak langsung menjawab. "Apa itu masalah?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Belum," katanya, "kalau masih muncul di dua-duanya." Sebelum aku pergi, aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak lama menggangguku. "Pak, gedung 3 itu," kataku, "kenapa malam-malam masih dibuka?" Staf itu terdiam. "Siapa bilang dibuka?" tanyanya balik. Aku ragu sejenak. "Kami masuk tanpa kunci. Pintunya terbuka." Ia mengernyit, lalu membuka laci meja. Ia mengeluarkan buku tebal, tampak tua. "Itu aneh," katanya sambil membolak-balik halaman. "Gedung 3 seharusnya selalu terkunci setelah jam 6. Ia menunjuk satu baris. Kuncinya lengkap, tidak pernah hilang. Hari itu, aku mulai bertanya-tanya ke orang lain, ke teman dari jurusan lain, ke kakak tingkat, ke siapa saja yang mau mendengar. Awalnya mereka hanya tertawa. "So horor, mungkin dosen luar, atau kelas rahasia." Sampai aku bertemu seorang senior yang wajahnya langsung berubah saat aku menyebut ruang 13.12. "Kamu ikut kelas itu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Dengerin," katanya. "Kelas itu bukan hal baru." Kami duduk di bangku taman kampus. Matahari hampir tenggelam. Senior itu mulai bercerita. "Dulu, bertahun-tahun lalu,
Ada dosen yang terkenal hanya mengajar malam. Bukan karena jadwal, tapi karena ia merasa lebih didengar saat kampus sepi. Mahasiswanya sedikit, terpilih. Katanya mereka yang benar-benar serius. Tapi, lanjut senior itu, ada masalah. Beberapa mahasiswa mulai jarang terlihat. Bukan berhenti kuliah, bukan cuti. Mereka seperti menghilang dari sistem. Akhirnya dosennya gimana? Tanyaku. Senior itu menggeleng. Nggak ada data jelas. Namanya dihapus. Kelasnya ditiadakan. Ia menatapku tajam. Tapi gedungnya nggak pernah ditutup sepenuhnya. Malam itu, rasa ingin tahuku menang. Aku kembali ke kampus. Bukan untuk ikut kelas, tapi untuk memastikan satu hal. Aku menuju gedung 3. Jam menunjukkan pukul 20:10. Lorong gelap. Lampu hanya nyala di beberapa titik. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara angin dan langkah kakiku sendiri. Aku berdiri di depan pintu utama gedung. Aku menyentuh gagangnya. Tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Pintu terbuka. Di dalam, udara terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa. Lebih seperti ruangan yang lama tidak dipakai, tapi tetap terjaga. Aku naik ke lantai 3. Setiap langkah terasa salah. Saat aku sampai di depan ruang 13.12, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Di papan kecil di samping pintu, terpasang kertas. Kelas sedang berlangsung. Padahal, malam itu tidak ada pesan kelas. Aku menempelkan telingaku di pintu. Ada suara. Bukan suara ramai, bukan suara diskusi. Hanya satu suara, seperti seseorang sedang berbicara pelan. Aku mundur selangkah. Saat itulah aku sadar. Gedung ini tidak pernah dikunci, karena selalu ada yang masuk. Dan kelas itu tidak pernah benar-benar berhenti. Arsip yang tidak pernah dipinjam. Setelah malam aku menemukan tulisan kelas sedang berlangsung di depan ruang 3.12, aku tidak langsung pulang. Aku berdiri cukup lama di lorong itu, menatap pintu tertutup, mendengarkan suara samar dari dalam. Suara yang tidak bisa kupahami kata-katanya, tapi cukup jelas untuk membuatku yakin ada seseorang di sana. Akhirnya, aku memilih turun. Bukan karena berani, tapi karena aku tahu, aku belum siap untuk tahu lebih banyak malam itu. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari jawaban di tempat yang paling masuk akal. Perpustakaan kampus. Bukan rak buku biasa, tapi bagian yang jarang didatangi mahasiswa. Arsip lama. Aku mengajukan izin dengan alasan penelitian. Petugas perpustakaan tampak ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Ia mengantarku ke ruangan kecil di belakang, penuh lemari besi dan map-map berdebu. Kalau mau lihat arsip lama, katanya, jangan sampai malam. Aku tersenyum kaku. Kenapa? Ia berhenti membuka pintu, lalu menjawab singkat. Biar nggak ke bawah, aku tidak bertanya lagi. Aku mulai membuka map-map lama. Data mahasiswa, laporan kegiatan, jadwal dosen. Tahun-tahunnya mundur semakin jauh, hingga aku menemukan satu map tanpa label. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Daftar mata kuliah pengganti. Jam 19.30. Gedung 3. Ruangan 12. Aku menahan napas. Di bagian dosen pengampu, kolomnya kosong. Bukan dicoret. Bukan dihapus. Kosong sejak awal. Aku terus membaca. Ada catatan kecil di bagian bawah, ditulis tangan. Kelas ini tidak masuk jadwal umum. Peserta tercatat secara terpisah. Di halaman berikutnya, ada daftar nama mahasiswa. Sebagian besar dicoret. Beberapa diberi tanda kecil di sampingnya. Dan satu hal membuatku menelan ludah. Nama-nama itu tidak bisa kutemukan di data alumni. Seolah mereka tidak pernah lulus, tidak pernah keluar, dan tidak pernah tercatat berhenti. Aku membawa map itu ke meja petugas. Bu, kataku pelan. Arsip ini boleh saya fotokopi? Petugas itu melirik map di tanganku. Lalu wajahnya langsung berubah. Itu kamu dapat dari mana? Rak arsip lama. Ia menggeleng cepat.
Itu nggak pernah dipinjam, katanya. Seharusnya juga nggak ada di rak terbuka. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia sudah mengambil map itu dari tanganku. Sudah cukup, katanya, tegas. Kamu kembalikan saja. Saat aku berjalan keluar perpustakaan, aku merasa sedang diperhatikan. Bukan dari mahasiswa lain, tapi dari sesuatu yang lebih tenang. Lebih sabar. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan baru di grup yang sudah lama aku bisukan. Kelas pengganti 19.30, ruang 312. Pesan tambahan muncul di bawahnya. Bukan dari admin grup, dari nomor yang tidak kusimpan. Kamu sudah baca arsipnya. Sekarang kamu tahu. Aku menatap layar tanpa berkedip. Aku tidak datang malam itu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan tidak hadir. Jam 19.30 berlalu. Jam 20. Jam 21. Tidak ada apa-apa. Aku mulai merasa mungkin semua ini hanya kebetulan. Mungkin ketakutanku sendiri yang berlebihan. Hingga keesokan paginya, aku mencoba membuka portal mahasiswa. Akunku masih bisa masuk, tapi di bagian status ada satu baris baru. Keterangan tambahan. Menunggu konfirmasi kehadiran. Aku tidak tahu apa artinya. Dan di bawahnya ada catatan kecil. Tanpa nama. Tanpa tanda tangan. Mengetahui tapi tidak hadir lebih berisiko daripada tidak tahu sama sekali. Aku duduk lama menatap layar. Sekarang aku paham. Masalahnya bukan datang atau tidak datang. Masalahnya, aku sudah tahu terlalu banyak. Status yang berubah sendiri. Sejak status itu muncul di portal mahasiswa, aku jadi takut membuka apapun yang berhubungan dengan kampus. Bukan karena isinya menakutkan, justru karena isinya terlalu tenang. Tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat pendek. Menunggu konfirmasi kehadiran. Aku mencoba bertanya ke bagian akademik. Jawabannya sama seperti sebelumnya. Terlalu rapi, terlalu aman. Itu hanya penyesuaian data, kata staf itu. Nanti juga normal sendiri. Penyesuaian apa? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Yang perlu disesuaikan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyadari perubahan kecil. Di kelas siang hari, dosen-dosen lain mulai tidak memanggil namaku. Bukan sengaja menghindar, lebih seperti lupa. Saat absensi manual diedarkan, namaku masih ada. Tapi bolpoin dosen sering berhenti sebentar di kolomku, seolah ragu. "Ini kamu?" tanya salah satu dosen. "Iya, Pak." Ia mengangguk pelan. "Oh, baik." Nada suaranya membuatku merasa seperti sedang menjelaskan keberadaanku sendiri. Teman-temanku juga mulai bersikap aneh. Bukan menjauh, tapi sering tidak menyadari kehadiranku. Aku duduk di samping mereka, berbicara, tertawa. Tapi beberapa menit kemudian, mereka bertanya lagi hal yang sama, seolah percakapan barusan tidak tercatat. Salah satu temanku bahkan pernah berkata, "Kamu dari tadi di sini?" Padahal aku tidak kemana-mana. Malam itu aku menerima pesan pribadi dari salah satu mahasiswa yang dulu ikut kelas malam, tapi sempat berhenti datang. Pesannya singkat. "Kamu masih tercatat?" Aku mengetik cepat. "Masih. Kamu?" Balasannya lama. Akhirnya muncul satu baris. Aku nggak bisa akses apapun. Tapi orang-orang masih bisa lihat aku. Aku menelan ludah. Maksudnya? Aku ada, tapi bukan mahasiswa lagi. Pesan itu membuatku gelisah sepanjang malam. Aku memutuskan mengecek satu hal yang selama ini kuhindari. Kartu mahasiswa. Aku mengeluarkannya dari dompet. Kartu itu terlihat normal. Foto, nama, nomor induk. Tapi saat aku menempelkan kartu itu ke mesin akses perpustakaan keesokan harinya, lampunya tidak menyala. Petugas menatap layar. "Coba lagi," katanya. Aku menempelkan ulang.
Masih tidak terbaca. Petugas itu mengernyit. "Namamu nggak muncul," katanya. "Ini kartu lama." "Tidak." Ia mengetik sesuatu lalu menatapku dengan ekspresi bingung. "Kamu terdaftar," katanya. "Tapi tidak aktif." Siang itu juga aku mendapat pesan baru. Bukan di grup, bukan dari nomor asing. Pesan itu muncul di email kampusku. Subjeknya kosong. Isinya hanya satu baris. "Kalau statusmu menggantung, kamu perlu menegaskannya." Aku tahu siapa yang menulisnya. Malam itu, tanpa pesan kelas, aku kembali ke gedung 3. Aku tidak tahu kenapa. Tidak ada dorongan kuat. Tidak ada ancaman. Hanya satu perasaan sederhana, aku perlu menyelesaikannya. Ruang 3.12 terbuka. Di dalam, hanya ada satu kursi yang ditempati. Dosen itu duduk, menungguku. "Kamu lama," katanya tenang. "Aku tidak datang," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Itu juga datang. Datang dengan keputusan." Aku berdiri di ambang pintu. "Apa yang terjadi dengan statusku?" tanyaku. Ia berdiri perlahan. "Kamu berada di antara. Masih terlihat, tapi belum diakui." Ia melangkah mendekat. Itulah akibatnya mengetahui tanpa menentukan. Ia menunjuk papan tulis. Di sana tertulis 2 kata besar. Hadir, tidak hadir. Di bawahnya ada satu ruang kosong. Banyak orang berhenti sebelum memilih. Itu membuat mereka sulit ditemukan. Ia menatapku. "Kamu masih punya kesempatan." Aku menelan ludah. "Kalau aku memilih?" Ia mengangguk pelan. "Statusmu akan jelas." Aku tidak tahu pilihan mana yang lebih menakutkan. Dan saat aku berdiri di sana, menatap 2 kata itu, aku sadar, cerita ini belum selesai. Ini baru pertengahan. Mahasiswa yang tidak bisa lulus. Sejak malam aku berdiri di depan papan tulis itu, aku tidak kembali ke ruang 3.12. Bukan karena aku sudah memilih, justru karena aku tidak berani memilih. Aku mencoba hidup seperti biasa, datang ke kelas siang, mengerjakan tugas, menghindari topik apapun tentang kelas malam. Aku berharap dengan waktu semuanya akan mereda sendiri. Tapi kampus punya caranya sendiri untuk mengingatkanku. Suatu pagi, aku bertemu seorang mahasiswa di lorong fakultas. Wajahnya familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengingat dari mana. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu masih kelihatan," katanya. "Apa?" Ia tertawa kecil, seolah ucapannya hanya bercanda. "Gak apa-apa," katanya. "Cuma hati-hati." Ia berjalan pergi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Baru beberapa menit kemudian aku sadar. Aku pernah melihat wajah itu di arsip lama. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ada beberapa mahasiswa yang selalu ada di kampus. Pagi, siang, sore. Mereka ikut kelas, duduk di bangku, bahkan bercanda di kantin. Tapi anehnya, tidak pernah terlihat ikut wisuda. Tidak pernah membicarakan kelulusan. Mereka seperti berhenti di satu titik. Aku bertanya ke salah satu dari mereka, seorang kakak tingkat yang sudah lama ku kenal. "Kak, bentar lagi lulus ya?" Ia tersenyum. "Bentar lagi," katanya. "Sudah berapa lama bentar lagi itu?" Ia terdiam. "Sudah lama," katanya akhirnya. "Tapi nggak apa-apa, aku masih di sini." Nada suaranya datar, terlalu datar. Suatu sore, aku memberanikan diri menemui dosen pembimbingku. Aku ingin memastikan status akademiku benar-benar baik-baik saja. Ia membuka dataku di komputer. "IPK kamu bagus," katanya. "Tidak ada masalah akademik." Aku menghela napas lega. "Tapi," lanjutnya sambil mengernyit, "masa studimu aneh." "Aneh bagaimana, Pak?" Ia menunjuk layar. "Di sistem, kamu tidak bergerak. Semester berjalan, tapi statusmu seperti tertahan." Tertahan? Seperti menunggu sesuatu. Atau seseorang. Malam itu, aku kembali bermimpi tentang ruang 3.12. Aku duduk di bangku paling depan. Ruangan penuh.
Tapi aku tidak bisa melihat wajah siapapun. Semua menghadap papan tulis. Di papan itu hanya ada satu kalimat. Kelulusan adalah bentuk pepergian. Aku terbangun dengan napas berat. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Kamu melihat mereka kan? Aku tidak langsung membalas. Mereka yang tidak lulus, lanjut pesan itu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak selesai. Aku akhirnya mengetik. Selesai apa? Balasannya datang cepat. Menentukan. Aku kembali ke perpustakaan, membuka data alumni. Aku mencari nama-nama mahasiswa yang terasa selalu ada. Hasilnya kosong. Nama mereka ada di data mahasiswa aktif, tapi tidak ada di data lulusan, tidak ada di data keluar, seolah mereka berhenti di tengah jalan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat perutku terasa dingin. Semua nama itu pernah tercatat hadir di kelas malam. Malam itu, aku berdiri lama di depan gedung 3. Aku tidak masuk. Aku hanya menatap pintunya yang terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara langkah. Bukan mendekat, bukan menjauh. Seperti seseorang yang sedang berjalan di antara barisan bangku. Aku tahu, kalau aku masuk, aku akan diminta memilih lagi. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah tidak lulus lebih baik daripada tidak pernah benar-benar pergi? Orang-orang yang berhenti mengingat. Awalnya aku mengira perubahannya hanya terjadi di dalam sistem kampus. Ternyata tidak. Perubahan itu pelan, hampir tidak terasa. Tidak datang sebagai kejadian besar. Tidak ada kepanikan. Hanya hal-hal kecil yang mulai bergeser. Seperti ingatan orang-orang. Suatu siang, aku duduk di kantin bersama 2 teman dekatku. Kami sudah berteman sejak semester awal. Kami tahu kebiasaan masing-masing, tahu cerita satu sama lain. Atau setidaknya, dulu. Saat aku kembali dari antrian makanan, salah satu dari mereka bertanya, "Kamu duduk di mana?" Aku berhenti melangkah. "Di sini, dari tadi." Mereka tertawa kecil, mengira aku bercanda. "Oh iya," kata temanku. "Maaf, aku kira bangku ini kosong." Aku duduk perlahan. Percakapan berlanjut, tapi rasanya berbeda. Setiap kali aku berbicara, mereka butuh beberapa detik lebih lama untuk merespons, seolah suaraku harus melewati sesuatu sebelum sampai ke mereka. Di kelas siang hari, dosen memanggil nama-nama mahasiswa. Namaku dilewati. Aku mengangkat tangan. "Pak, saya hadir." Dosen itu menatapku, lalu daftar di tangannya. "Oh," katanya pelan. "Maaf, saya kira kamu belum masuk." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hari itu aku pulang lebih awal. Di perjalanan, aku menyadari sesuatu yang membuat langkahku melambat. Di papan pengumuman fakultas, ada foto kegiatan mahasiswa. Aku berdiri di salah satu foto itu. Jelas, terlihat. Tapi saat aku mendekat, wajahku buram. Bukan rusak, bukan tertutup. Hanya tidak fokus. Aku mulai mencatat. Setiap kejadian kecil, setiap lupa, setiap jeda aneh dalam percakapan. Polanya jelas. Orang-orang tidak melupakanku sepenuhnya. Mereka hanya kesulitan mengingat detail. Namaku, keberadaanku, kapan terakhir mereka melihatku. Aku seperti catatan yang tidak penting, mudah terlewat. Malam itu aku menerima pesan lagi. Ini tahap berikutnya. Aku tidak langsung membalas. Kalau kamu terus menunda, lanjutnya, orang-orang akan berhenti mengingat. Aku mengetik dengan tangan gemetar. Berhenti mengingat apa? Balasannya singkat. Bahwa kamu pernah ada. Aku teringat satu hal. Senior yang dulu bercerita padaku. Aku mencoba mencarinya. Namanya masih ada di kontak ponselku. Aku menelpon. Nada sambung. Diangkat. "Halo." Suaranya terdengar asing. "Kak, ini aku. Kita pernah ngobrol soal kelas malam." Ada jeda lama di seberang. "Maaf," katanya akhirnya. "Kita kenal?" Dadaku terasa sesak. "Kita pernah duduk di taman kampus." Ia tertawa kecil. "Oh, mungkin kamu salah sambung."
Telepon ditutup. Aku kembali ke kampus malam itu, bukan ke ruang 3.12. Aku duduk di bangku taman di tempat senior itu dulu bercerita. Aku menatap gedung-gedung di sekitarku. Semuanya terlihat normal. Lampu menyala, mahasiswa lalu lalang. Dan di tengah semua itu, aku merasa semakin transparan. Aku sadar satu hal penting. Kelas malam itu bukan menghilangkan orang secara tiba-tiba. Ia menghapus jejak perlahan. Saat aku bangkit untuk pulang, aku melihat seseorang berdiri di ujung taman. Dosen itu. Ia tidak mendekat, tidak memanggil. Ia hanya berkata dengan suara tenang, "Kamu sudah merasakannya." Aku menelan ludah. "Ini akibatnya?" tanyaku. Ia mengangguk pelan. "Bukan akibat, tapi proses." Ia menatapku lama. "Selama kamu tidak memilih," lanjutnya, "ingatan orang lain akan memilihkanmu." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat aku berkedip, ia sudah tidak ada. Dan malam itu aku sadar, jika aku terus seperti ini, suatu hari nanti, tidak akan ada yang bisa mengatakan kapan terakhir mereka melihatku. Sudah malam. Aku tidak lagi menghitung hari. Waktu terasa aneh sejak orang-orang mulai kesulitan mengingatku. Kalender tetap bergerak, jam tetap berdetak, tapi keberadaanku seperti tidak ikut berpindah. Aku masih datang ke kampus, masih duduk di kelas, masih berjalan di lorong. Hanya saja aku tidak selalu disadari. Suatu sore, aku berdiri cukup lama di depan papan pengumuman akademik. Mataku tertuju pada satu daftar. Peserta yudisium mendatang. Aku mencari namaku. Tidak ada. Aku mencoba melihat daftar berikutnya. Fakultas lain, jurusan lain. Tetap tidak ada. Di bagian bawah papan, ada catatan kecil. Data bersifat final sesuai status terakhir mahasiswa. Aku menelan ludah. Status terakhirku menggantung. Malam itu, pesan kelas akhirnya datang lagi. Bukan di grup, bukan di email. Pesan itu muncul di layar ponselku begitu saja, tanpa notifikasi. Kelas pengganti 19.30, ruang 312. Di bawahnya, satu baris tambahan. Ini pertemuan terakhir. Aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Bukan karena ancaman, tapi karena aku sudah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak tahu. Gedung 3 malam itu lebih terang dari biasanya. Lampu menyala di setiap lantai. Tidak ada suara angin, tidak ada langkah kaki lain. Seolah seluruh gedung sedang menungguku. Saat aku membuka pintu ruang 312, aku terdiam. Ruangan itu penuh. Bangku-bangku terisi mahasiswa, wajah-wajah yang pernah kulihat, teman seangkatan, kakak tingkat, beberapa bahkan terasa asing. Tapi ada satu kesamaan. Semua menatap ke depan dengan ekspresi kosong. Tidak ada yang berbicara. Dosen itu berdiri di depan kelas. "Kamu datang," katanya. Aku melangkah masuk. Pintu tertutup sendiri di belakangku. "Ini kelas apa sebenarnya?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. "Kelas ini," katanya akhirnya, "selalu ada." Ia berjalan pelan di antara barisan bangku. Bukan untuk mengajar, tapi untuk memastikan. Memastikan apa? Ia berhenti tepat di depanku. Siapa yang masih ingin diingat dan siapa yang memilih tidak selesai. Ia menunjuk papan tulis. Hari ini papan itu berbeda. Tidak ada dua pilihan. Hanya satu kalimat besar. Sudah malam. Kebanyakan orang mengira ini soal waktu, katanya. Padahal tidak. Ia menoleh kepadaku. Ini soal batas. Ia mulai memanggil nama. Satu persatu mahasiswa di ruangan itu berdiri ketika namanya disebut. Mereka berjalan ke depan kelas, lalu keluar lewat pintu samping yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Setiap kali seseorang keluar, ruangan terasa sedikit lebih kosong. Bukan bangkunya, tapi udaranya. Aku melihat wajah-wajah itu. Beberapa tampak lega, beberapa tampak bingung. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Namaku belum dipanggil. Dosen itu berkata tanpa menatapku. "Kamu berbeda. Kamu bertahan lebih lama." "Karena aku ragu," jawabku. Ia mengangguk pelan. Ragu adalah bentuk perhatian, tapi juga penundaan. Ia akhirnya menatapku. "Kamu sudah tahu sejak awal. Sekarang pertanyaannya tinggal satu." Ia mendekat. "Apakah kamu ingin diingat atau ingin selesai?" Aku menatap ruangan.
Mahasiswa yang tersisa semakin sedikit, beberapa kursi kosong, tapi tidak terlihat seperti kosong, lebih seperti tidak pernah ada yang duduk di sana. Apa yang terjadi kalau aku memilih diingat, tanyaku. Kamu kembali ke sistem, keingatan orang-orang, ke alur waktu. Dan yang lain? Mereka selesai, jawabnya tenang. Aku menelan ludah. Kalau aku memilih selesai, ia tersenyum tipis. Kamu tidak perlu lagi menunggu. Lampu kelas berkedip, jam di dinding menunjukkan pukul 17.30. Tidak bergerak. Waktu di sini tidak berjalan, kata dosen itu. Karena ini bukan soal jam. Ia melangkah mundur. Ini soal keputusan. Namaku akhirnya disebut. Seluruh ruangan menatapku. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa ringan, terlalu ringan. Aku melangkah ke depan. Di hambang pintu samping itu, aku berhenti. Aku menoleh ke dosen itu terakhir kalinya. Ia hanya berkata satu kalimat. Sekarang kamu tahu, dan sudah Atau sudah tahu. Aku berdiri di ambang pintu itu cukup lama. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menghitung waktu, tidak ada suara yang menyuruhku bergegas. Hanya sunyi. Di belakangku ruang 3.12 terasa seperti menahan nafas. Di depanku, lorong yang tidak pernah kulihat sebelumnya terbentang lurus, dengan lampu menyala rapi, tanpa bayangan. Aku perlu tahu, kataku akhirnya, tanpa menoleh. Kalau aku memilih diingat, apa yang terjadi pada mereka? Dosen itu tidak langsung menjawab. Mereka tidak hilang, katanya pelan. Mereka selesai. Kedengarannya sama, jawabku. Ia menggeleng. Hilang adalah ketika tidak ada yang menunggu, katanya. Selesai adalah ketika tidak perlu menunggu lagi. Aku menatap lorong itu. Rasanya seperti berdiri di perbatasan yang tidak tercatat di peta manapun. Aku memikirkan hal-hal kecil. Bangku kantin tempat aku biasa duduk, dosen yang lupa memanggil namaku, foto di papan pengumuman dengan wajahku yang buram. Aku memikirkan orang-orang yang selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Mereka yang berkata bentar lagi tanpa tahu kapan. Aku memikirkan diriku sendiri. Apakah aku ingin kembali ke tempat di mana keberadaanku diukur oleh kolom, status, dan daftar, atau aku ingin selesai dari penantian yang tidak jelas? Kalau aku kembali, tanyaku, apakah semuanya akan normal? Dosen itu menatapku lama. Normal, katanya, adalah kata yang dipakai orang-orang yang lupa memilih. Aku menarik nafas. Aku ingin diingat, kataku. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perubahan besar. Dosen itu hanya mengangguk. Baik, katanya. Ia mengangkat tangannya sedikit, seperti memberi isyarat yang hanya bisa dipahami oleh ruangan itu. Lampu berkedip sekali. Dan aku terbangun. Aku berada di kamarku. Pagi. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Ponselku berbunyi. Alarm kuliah. Semuanya terasa biasa. Aku bangkit. Memeriksa ponsel. Pesan-pesan masuk. Grup angkatan ramai. Nama-nama yang kukenal muncul di layar. Aku membuka portal mahasiswa. Statusku kembali normal. Tidak ada keterangan tambahan. Tidak ada catatan menggantung. Aku menghela nafas panjang. Mungkin semuanya hanya mimpi. Di kampus hari itu berjalan lancar. Dosen memanggil namaku. Teman-teman mengingat ceritaku. Mesin perpustakaan membaca kartuku. Tidak ada yang aneh. Hingga aku melewati gedung 3. Pintunya tertutup. Terkunci. Aku berhenti sejenak menatapnya. Di papan kecil di samping pintu, tidak ada apa-apa. Sore itu aku duduk di kantin bersama teman-teman. Tawa terdengar nyata. Waktu bergerak normal. Salah satu temanku berkata, ingat nggak? Dulu ada isu kelas malam aneh. Aku menegang. Kelas apa? Tanyaku. Ia mengerenyik, berpikir. Gak tahu, lupa. Kayaknya cuma rumor. Yang lain mengangguk. Lalu topik berganti. Aku tersenyum kecil. Mungkin memang sudah selesai. Beberapa minggu kemudian aku bertemu seorang mahasiswa di lorong fakultas. Wajahnya familiar, tapi aku tidak tahu dari mana. Ia menatapku lama. Kamu kelihatan baik, katanya. Kita kenal? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Dulu, tapi nggak penting. Ia berjalan pergi. Saat aku menoleh, lorong itu kosong.
Malam sebelum aku lulus, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di depan ruang 3.12. Pintu tertutup. Tidak ada tulisan, tidak ada suara. Aku hendak pergi, ketika mendengar langkah di belakangku. Dosen itu berdiri beberapa meter dariku. "Kamu memilih," katanya. Aku mengangguk. Ia menatap pintu itu, lalu kembali padaku. Tidak semua orang menyesal, tidak semua orang puas. Ia tersenyum tipis. "Yang penting, kamu tahu kapan harus berhenti." Aku menarik nafas. "Aku ingin diingat," kataku. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perubahan besar. Dosen itu hanya mengangguk. "Baik," katanya. Ia mengangkat tangannya sedikit, seperti memberi isyarat yang hanya bisa dipahami oleh ruangan itu. Lampu berkedip sekali, dan aku terbangun. Aku berada di kamarku. Jadi wisuda. Namaku dipanggil. Aku melangkah ke depan. Tepuk tangan terdengar. Kamera menyala. Saat aku turun dari panggung, aku menoleh ke belakang. Entah kenapa. Di barisan kursi paling belakang aku melihat beberapa bangku kosong. Bukan kosong biasa. Lebih seperti tidak pernah ditempati. Aku berkedip. Bangku-bangku itu terlihat normal kembali. Malamnya aku melewati kampus untuk terakhir kalinya. Gedung 3 tampak gelap, terkunci rapat. Aku hendak pergi, ketika ponselku bergetar. Tidak ada notifikasi. Layar menyala sendiri. Satu kalimat muncul. Sebagian orang datang karena sudah malam. Sebagian datang karena sudah tahu. Aku mematikan layar, dan melangkah pergi.